Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari Sabtu 14 Maret 2026. Siapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami secara pribadi agar kami mengerti firman-Mu, bertumbuh di dalam kebenarannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Saya fokus di ayat 5 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Terang itu sedang datang. Terang itu sedang datang. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat 5 tadi dikatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya kegelapan itu tidak menguasainya. Kata kegelapan yang dipakai dalam Yohanes 1 ayat 5 ini bukan sekedar situasi kegelapan biasa seperti kita sedang mengalami pemadaman lampu atau terputusnya aliran listrik. Tetapi kegelapan yang dimaksud adalah dari kata spotos yang berarti kegelapan yang bersifat jahat, kegelapan yang menyerang hidup, kegelapan bahkan yang membawa kepada kematian. Jemaat terkasih, itulah yang dimaksud dengan kegelapan. Semua musuh ini memang identik dengan kejahatan dan kegelapan. Itulah musuh yang sebenarnya, yaitu kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Dan ketika kita ada di dalam kegelapan itu, maka bahagian kita adalah kematian. Bagiannya adalah maut. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang demikian, bersyukurlah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya terang sejati yang telah datang ke dalam dunia, bercahaya di dalam kegelapan. Ingat, dan kegelapan tidak menguasainya. Oleh sebab itu, apakah sesungguhnya hakikat dari terang tersebut? Hakikat terang yang sesungguhnya, jemaat yang diberkati, berbeda dengan cahaya buatan manusia yang memudar, yang bisa menipu. Tetapi terang Kristus bersifat kekal, murni, tidak pernah menyesatkan. Ia adalah sumber kebenaran yang tidak bergantung pada situasi duniawi. Itulah hakikat dari terang Kristus dan itulah identitas dari Kristus, yaitu terang itu sendiri. Yang kedua, terang yang sesungguhnya itu dia bersifat universal. Artinya bahwa dia menerangi setiap orang, menunjukkan kasih karunia Allah yang luas. Terang itu tidak terbatas oleh kelompok, oleh ras, oleh status sosial tertentu, tetapi kehadirannya adalah untuk semua orang. Kristus memberikan terang itu kepada setiap manusia agar mereka mampu membedakan yang baik, yang buruk, dan rindu menghadirkan terang tersebut. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, jemaat terkasih, perjumpaan dengan terang itu akan berdampak menyinari setiap orang. Jadi respon kita tetap menjadi kunci. Cahaya bisa saja ada di depan mata, namun jika kita tutup mata, ya kita tetap berada di dalam kegelapan. Teks ini mengandung makna untuk kita membuka diri. Terang itu sesungguhnya telah datang ke tengah-tengah dunia, ke dalam dunia ini. Maka terimalah terang itu. Sekali lagi, responlah terang itu. Karena fungsi dari terang itu menyingkapkan apa yang tersembunyi. Saat Kristus masuk ke dalam hidup kita, ini menunjukkan bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk kita menyerahkan segala dosa kita, segala hidup yang masih di dalam kegelapan, yang selama ini masih kita tutupi.
Jemaat terkasih, area mana dalam hidup kita yang masih kita sembunyikan dari terang tersebut? Hari ini firman berbicara kepada kita secara pribadi. Terang yang sesungguhnya sudah datang, sedang datang di dalam dunia. Mari merespon. Semua yang percaya kepada terang itu, semua yang merespon terang itu, maka dia akan menjadi terang dunia. Selamat menjadi terang dunia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih atas kehadiran terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyinari kegelapan di hati semua orang. Bapa yang terkasih, biarlah kuasa terang melalui kuasa Roh-Mu yang ada di dalam hati kami, memampukan kami memancarkan senantiasa terang-Mu dimanapun dan kapanpun. Bapa terkasih, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami di dalam tumbuh kembangnya, di dalam setiap jenjang pendidikannya. Tuhan memberkati dimanapun anak-anak kami berada, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, terus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Inang Opung Kepin Borotauru, untuk Amang Markus Siahaan, untuk Inang Hinsa Tambunan, untuk Ibu Elisi Hombing, untuk Amang Arifin Nababan beserta dengan Inang, bahkan jemaat Tuhan yang lain yang dalam proses pemulihan. Siapapun mereka, dimanapun mereka, Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Bahkan keluarga yang merawat mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami menaikkan syukur ada beberapa orang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk saudara Dedi Sitompul, hari ini genap berusia 37 tahun. Ada anak kami Rahel Alfrina Sihombing, hari ini genap berusia 11 tahun. Ada Amang Indra Jonathan Gultom, hari ini genap berusia 43 tahun. Ada anak kami Chandra Kurniawan Ginting, hari ini genap berusia 29 tahun. Bapa terkasih, bertambah usia mereka, bertambahlah sukacita, bertambahlah kesehatan, kebahagiaan, hati yang melimpah dengan syukur, hati yang takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Saat ini juga kami menyerahkan pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan. Kami seluruhnya para pelayan-Mu, para pendeta, majelis dan speaker, guru-guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, petugas proyektor, petugas kebersihan, seluruhnya yang ambil bagian dalam tugas kami. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, kami mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, berikanlah kami kekuatan, agar kami semakin hari semakin memiliki karakter Kristus di dalam diri kami. Hidup kami semakin hari semakin berkenan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.